최근 몇 달간 현지 동향보고 내용이 전부 가짜인 걸로 밝혀졌어요. D7 선영에 들어와 있나? 자노시민 시대로. 갈 때까지 한번 가보시죠. 不想活了。 Halo dulur-dulur cakcuk dimanapun kalian berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke dulur, film kali ini mengusung genre thriller kriminal dengan dibalut aksi laga yang intens dari para pemainnya. Yaksa Ruthless Operation. Film ini menceritakan tentang seorang jaksa yang patuh terhadap hukum. Namun ia harus terlibat untuk menyelidiki kelompok mata-mata tim operasi rahasia yang bertindak di luar hukum namun tetap berada di jalur keadilan. Penasaran? Tonton terus alur cerita film ini sampai habis. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, utut, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Di awal film terlihat seorang sedang memberikan sebuah disk kepada dua orang yang berada di dalam mobil. Namun sesaat sebuah Rubicon datang dengan gaspol menabrak mobil tersebut hingga terpental. Ia pun dengan segera mengambil disk tersebut dari tangan orang yang berada di dalam mobil tersebut dan membunuh mereka. Dan salah satu orang yang berkacamata berhasil kabur. Pengendara Rubicon itu berlanjut mengejarnya hingga ke tengah-tengah permukiman. Mereka pun bertarung hingga pria berkacamata tak berdaya dan ditodong dengan pistol. Di sini diceritakan bahwa pria berkacamata tersebut memanggilnya ketua dan dia telah berkhianat kepada timnya. Belum diketahui siapa orang yang mempengaruhinya untuk berkhianat sampai si ketua ini membunuhnya. Yap, si ketua ini adalah Ji Kang-in dengan julukan Yaksa yang mempunyai arti hantu kejam dan dia adalah seorang mata-mata. Beralih di kantor Kejaksaan Tinggi Kota Seoul, seorang jaksa bernama Han Ji-hon, seseorang yang kaku dan patuh terhadap hukum, sedang menginterogasi ketua Lee, pemilik dari Sang-in Group, yang menurutnya terlibat dalam aksi tuduhan suap dan manipulasi saham. Namun bukti belum cukup kuat dan ketua Lee termasuk orang-orang yang mempunyai backingan kuat. Hal inilah yang membuat Ji-hon akhirnya dipindah tugaskan di kantor Badan Intelijen Negara. Namun di luar dugaan, suasana di kantor ini bisa dibilang seperti tak ada aktivitas layaknya kantor intelijen. Hingga pada akhirnya ia dikirim oleh Direktur BIN untuk pergi ke Shenyang untuk menyelidiki sepak terjang Black Ops yang dipimpin oleh Kang-in, si hantu kejam. 자정을 넘긴 이 시간 현재 강도 높은 조사를 받고 있는 것으로 알려졌는 장이 청구될 가능성도 배제할 수 없는 것으로 전해지고 있습니다. 외지부 중 선양의 활동 사항에 대한 정보는 극히 제한적이죠. Diceritakan bahwa Black Ops adalah kelompok mata-mata di bawah naungan Badan Intelijen Korea dan juga memiliki pengaruh besar. Ji Kang-in sebagai ketua dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Dia tega melakukan segala cara demi mencapai tujuannya, termasuk membunuh. Ji Kang-in mendapat tugas untuk memimpin tim operasi NIS rahasia di Shenyang, Cina. Wilayah tersebut merupakan medan perang yang penuh dengan mata-mata dari berbagai negara. Namun di mata BIN, Black Ops dianggap sering melakukan pelanggaran dan memberikan laporan palsu. Untuk itulah pihak BIN mengirim Ji-hon untuk menyelidikinya. Ji-hon sampai di Shenyang dan menuju kantor mata-mata Black Ops yang disamarkan sebagai kantor travel. Tak lama pun agen-agen Black Ops meninggalkan kantor dan Ji-hon memaksa ikut bersama mereka. Ji-hon akhirnya bertemu dengan Kang-in dan Kang-in memaksa ia untuk diam selagi operasi mereka dijalankan. Tiba-tiba saja aksi baku tembak pun terjadi. Ji-hon yang terkena tembakan untung ia dipaksa memakai rompi sebelumnya. Tim Black Ops yang terkenal dengan sebutan macan hitam itu pun menghabisi musuh satu persatu. Serangkaian kejadian melanggar hukum yang dilihat oleh Ji-hon ini pun membuat tim Black Ops terpaksa membungkamnya. Malamnya ia terbangun dan melihat dirinya sedang di dalam kamar bersama wanita dan mendapati beberapa sabu hingga tergerebek oleh pihak kepolisian setempat. Ia berhasil kabur dan bertemu dengan Kang-in.
Kang In meminta Ji-Hon segera pergi dari Shenyang dan membawa laporan palsu. Tentu saja Ji-Hon menolaknya. Sesampai di markas Black Ops, Kang In menunjukkan sebuah misi yang membuatnya akan terlibat dalam operasi ini. Sebuah misi yang melibatkan orang-orang penting Korea Utara dan Cina. Bahkan Jepang dan Rusia pun ikut terlibat. Dan tentu saja karena uang dan kekuasaan dan orang-orang yang terlibat itu pun tak segan untuk menjebak atau membunuh siapapun yang mengganggu. Dan ini akan menjadi perang besar antar negara. 하지만 내가 그런 거 신경 쓸 겨를이 없어. Tim Black Ops memasuki sebuah gedung dengan menyamar. Kang In menemui D7 atau Ozawa, seorang agen Jepang yang juga memburu petinggi Korea Utara. Kang In mencurigai keterlibatan pihak Jepang melalui agennya untuk menyingkirkan orang-orang yang menghambat misi mereka. Ternyata pertemuan ini hanyalah sebuah pengalihan semata yang dilakukan tim Black Ops untuk menculik Moon Byung-ok yang disebut 39 dari Partai Buruh Korut yang juga mengatur mata uang asing dan mengelola dana gelap pemerintahan Korut. Namun mereka ternyata menangkap seorang gadis yang diketahui adalah putri dari 39. Tim Kang In memaksa gadis tersebut untuk segera berbicara dengan menyiksanya. Namun Ji-Hon yang tak sanggup melihat itu dan mencoba menghalangi mereka. Saat Ji-Hon terpojok, gadis itu mendapat pistol dan mengancam tim Black Ops. Mereka pun berhasil kabur. Maksud hati baik Ji-Hon yang akan membawanya ke kantor konsulat agar aman, ia malah diancam dan diturunkan di tengah jalan oleh gadis itu. Di sini Ji-Hon terlihat memang agak bodoh dan tolol karena tak mengetahui kejahatan besar apa yang akan ia hadapi di Shenyang. Dan ia pun segera melapor kepada sang direktur atas apa yang ia lihat. 지금으로선 문동지한테 유일한 혈육이고. 어떻게든 좀 더 가까이서 상황을 지켜봐야겠습니다. 아이카라스, 기미가 흰. 이거 뭐야? Kang In merasa kesal karena Ji-Hon terlalu ikut campur dan tak tahu apa-apa. Ia pun menghajarnya ketika bertemu di sebuah tempat. Dan Kang In juga mengetahui riwayat Ji-Hon sebelumnya. Meski ia kesal, namun Ji-Hon sudah terlanjur ikut terlibat dalam misi ini. Mereka pun melanjutkan misi mereka. Jong Dae dan Ji-Hon berada di dalam mobil, sedangkan Kang In, Hee-won, dan Jae-gyu masuk ke dalam. Jong Dae pun bercerita latar belakang dan asal-usul tim mereka setelah ditanya oleh Ji-Hon. Dan diceritakan tim ini rela mati demi ketua yang telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Lanjut, radar yang mereka intai tiba-tiba berpindah dan polisi datang untuk menggerebek tempat tersebut. Berdasarkan radio kepolisian bahwa terjadi baku tembak di mana tempat mereka berada dan sepertinya mereka dijebak. Di sisi lain, tim yang masuk menemukan Moon Byung-ok dalam keadaan sekarat. Radio call mereka terblokir membuat Ji-Hon berlari masuk untuk memberitahu mereka. Setelah mendapat pesan, mereka pun kabur dan melawan pergerakan polisi yang sudah mengepung tempat tersebut. 그럼 뭐 있겠어요? 블랙이 하는 게. Misi tak berjalan sebagaimana mestinya. Kantor mereka pun telah digeledah. Kang In pun memerintahkan untuk menghancurkan markas mereka yang berada di tengah tambang. Segala bukti operasi tim macan hitam ini pun hancur dan tak tersisa. Dan masih belum diketahui siapa dalang maupun orang yang berkhianat sehingga mengetahui operasi yang sedang dijalankan. Di tengah kebingungan tim, Ji-Hon kembali mendesak Kang In tentang apa yang terjadi dan menuduh mereka bekerja sama menggelapkan dana. Namun sesaat Kang In mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Ozawa atau D7 sesaat setelah mereka berbicara. Begitu juga keesokannya berita sudah menyebar kemana-mana tentang pembunuhan Byung-ok yang dituduhkan kepada tim Black Ops. Let me tell you directly. One of the wanted Ju-yeon tertangkap dan disiksa oleh Ozawa. Diceritakan bahwa keluarga Moon ini telah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting bagi Ozawa. Maka dari itu ia melakukan apapun demi mendapatkan hal tersebut. Berpindah ke tim Black Ops. Mereka menyusun rencana untuk merebut kembali putri Moon dari tangan Ozawa. Di sini juga diceritakan bahwa Moon adalah mata-mata Jepang yang sudah membelot. Dan ia begitu juga putrinya mengetahui seluruh orang-orang yang menjadi mata-mata dari Jepang yang menyebar di berbagai wilayah. Karena itulah Ozawa memburunya. D7 tak ingin tindakan kriminal dan kejahatan yang dilakukan Jepang terkuak. It all
일본의 두더지였어. 우리한테 극비 정보를 놈들은 오래전부터 남과 북이 손잡는 걸 방해했거든. Hari di mana misi menerobos masuk konsulat Jepang dilakukan. Mereka melakukan pengalihan dengan berbagai cara, mulai dari mengganggu security penjaga, menyebar tikus di dalam gedung, hingga menyamar sebagai tukang pembasmi hama. Begitu cepat aksi ini hingga mereka mendapatkan kembali Putri Moon. Anak buah Ozawa pun juga sempat tertipu dengan aksi super ciamik mereka. Setelah berhasil lolos, Juyan menceritakan semuanya kepada Ji-Hon tentang apa yang ayahnya lakukan. Ternyata mereka memiliki database tentang mata-mata suruhan Ozawa, informasi setiap misi, perintah dan laporan yang mereka miliki yang disimpan secara aman dan hanya bisa dibuka oleh Juyon seorang. Ozawa pun melacak keberadaan Juyon dan juga Ji-Hon dan menyebar foto-foto mereka di setiap mata-mata mereka yang berada di Shenyang. Mereka pun juga bersembunyi di tempat pelacuran yang menurut Kang In tak pernah disentuh oleh pihak kepolisian. Kang In kembali ke markas barunya, namun tak mendapati siapapun. Ia hanya bertemu dengan Dong, salah satu anak buahnya. Namun siapa sangka, Dong menembaknya selagi mendapat informasi dari Ji-Hon. Namun seperti di awal film, anak buah Kang In ini membelot karena mendapat ancaman dari pihak Jepang dengan alasan ekonomi keluarga. Di sisi lain, Ji-Hon yang sedang dalam pelarian dan ia juga tertangkap oleh Ozawa. 여보세요. 억소리 나는 빚을 애까지 아파서 죽네 사네 하는 판국에. 正直なところ最初から半自分現実だ Kebenaran dan keadilan hampir terbongkar. Misi mereka mendekati akhir. Tim pun berkumpul dan mempersiapkan senjata. Terlihat juga bahwa sang direktur Bin juga bekerjasama dengan Ozawa. Dan sebuah truk datang menabrak mobil tersebut. Tim Black Ops lah yang melakukan itu dan mendesak informasi dari direktur yang telah bekerjasama dengan Ozawa tentang keberadaannya. Sang direktur juga mengaku membelot karena tak punya pilihan. Semua orang-orang penting sepertinya diancam dan didesak untuk bekerjasama kepada pihak Jepang untuk menutupi kebobrokannya. 진짜 죽일 생각은 없었나 본데? 중국 현지 공장으로 가고 있어. Kang In mendapat informasi bahwa Ji-Hon ingin bertemu dengannya. Di sebuah tempat keramaian mereka bertemu. Namun Ji-Hon juga mengancam Kang In dengan pistol. Diceritakan bahwa Ji-Hon juga diancam oleh Ozawa dan tak tahu harus berbuat apa-apa kecuali menuruti perintah Ozawa. Dan ia pun memberondonginya dengan tembakan hingga Kang In tergeletak. Dan mereka pun kabur dengan anak buah Ozawa. Dari jauh, Ozawa yang melihat kejadian itu dari CCTV merasa senang atas apa yang dilakukan Ji-Hon. Dan Juyan terpaksa membuka file database tersebut di hadapan Ozawa. So, we don't have time. Samurai-do, you won't hurt? Sorry for the mess. Perang belum berakhir. Tim Black Ops merangsek masuk ke dalam tempat persembunyian Ozawa. Satu persatu mereka dilumpuhkan. Di sini juga diperlihatkan bagaimana tim Black Ops menyamar dan mengangkut Kang In ke dalam mobil ambulans. Dan ya, benar saja, Kang In tidak mati saat ditembaki Ji-Hon sebelumnya. Dan ini hanyalah sebuah penyamaran yang sempurna untuk mengelabui Ozawa. Dan tentu saja, Ji-Hon juga terlibat dalam aksi sandiwara ini. Database berhasil dibuka dan semua mata-mata di bawah perintah Ozawa terlihat jelas di komputer. Ozawa pun memerintahkan untuk segera menghapusnya. Namun posisinya menjadi terancam saat Kang In menembak. Mereka pun bertarung, begitu juga dengan yang lain. Situasi semakin sulit ketika tempat itu mulai meledak dan hancur. Ji-Hon kembali masuk untuk menyelamatkan Kang In, namun ia juga malah tertembak. Dan Ozawa berhasil menghapus data tersebut. Namun tunggu dulu, siapa sangka Juyan merubah perintah untuk hapus itu menjadi transfer database ke seluruh badan intelijen di setiap negara. Ozawa pun menjadi frustasi dengan menghancurkan komputernya. Pertarungan pun kembali terjadi dan Kang In akhirnya berhasil membunuh Ozawa atas bantuan Ji-Hon. あんたらのやり方に比べたら可愛いもんだろう。
Di akhir film, semua mata-mata Jepang akhirnya terungkap ke media. Ji-hoon yang kembali ke jabatannya akhirnya juga berhasil mengungkap kecuali pemilik Sang-in Group yang tak pernah tersentuh oleh hukum atas keterlibatannya dalam kasus suap. Dan film pun berakhir. Oke dulur, itulah tadi alur cerita film Yaksa The Ruthless Operation. Pesan yang bisa kita ambil adalah setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menuju sebuah tujuannya, di mana kita harus saling menghargai dan menghormati setiap apa yang mereka lakukan. Dengan begitu, kita juga akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa support terus channel ini ya dulur. Saya Denny Cakcuk undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Dan salam Cakcuk. Goodbye.